otomatis orang lagi tidur ada sesuatu jatuh, bangun dong. Ya dong. Bangun, pas gue tengok ke samping ternyata ada pocong dong. Oke, selamat malam bagi kalian para penonton di dunia nyata maupun di dunia gaib. Kembali lagi di Edgy Hunter Channel. Tak lama kita vakum di YouTube dan kita nggak upload video-video lagi di YouTube, cuma karena kesibukan kita masing-masing ya. Cuma karena kesibukan kita masing-masing, Algi kuliah, Reza kerja sekarang jadi pelukis, terus Uzer bilang gue kuliah, ya ada. Lo nggak kuliah? Uzer gak jadi. Uzer sekarang pesantren, dia mondok. Jadi karena kita nggak ada personil sebenarnya dan waktunya itu nggak sempet untuk buat video konten mengenai explore yang explore di tempat angker. Jadi kita di sini akan membuat playlist baru yang berisikan konten-konten paranormal experience mengenai kisah-kisah horor yang terjadi pada kita Edgy Hunter Team. Ya mungkin selama vakum atau cerita pribadi yang pernah dialamin oleh kita Edgy Hunter Team. Ya, jadi kita bakalan ceritain pengalaman horor kita selama kita nggak update di Channel kita. Selama kita nggak update di channel kita. Jadi gue nggak ada pengalaman horor sih, malah gue yang hororin orang gitu ya. Coba yang lagi rame gitu di desa. Tahu kan? Yes. Ya nggak dicat ya. Yes. Jadi itu apa sih? Aku nggak ada pengalaman horor deh kayaknya. Kalau lu coba ada nggak? Kalau gue ada satu pengalaman. Oh ya, cuman ini doang. Waktu aku kan kuliah sambil kerja dulu. Waktu ini namanya kan mau closing tuh, kerja malam-malam jam 2. Terus mau matiin ini apa namanya? Lampu AC. Terus pas mau nutup pintu tuh tiba-tiba itu ada ini. Pelanggan. Enggak. Tiba-tiba itu pas aku nutup pintu tuh ada suara gitu. Suara orang ketawa gitu. Itu jam berapa? Ya, tadi jam 2. Iya. Jam 2 Iya jam Malam. 2 gitu. malam. Enggak pagi. Bener gak sih? Iya kan? Iya dini hari, bener. Masa jam 2? Aku nggak salah dong dia. Jam 2 Lu pagi. sendirian? Enggak, jadi itu misalkan aku di pintu. Ini mana sih? Ini pintu. Nah, di sini ada orang duduk. Ya gitu aja. Apa sih? Berarti ada berapa Tiba-tiba orang di pasnya, ada berapa orang tempat itu? Gak tahu, lupa intinya itu. Tiba-tiba itu ada siluman. Kalau untuk itunya, suasana tempatnya emang sepi atau? Emang katanya orang dapur tuh dulu, orang dapur kan ada yang bisa masak. Iya sih. Gitu dong lucu. Apa sih? Ada yang Six Sense. Indigo ya. Bukan. Buat. Ya, kayak apa sih ya? Intinya ada yang bisa lah. Terus katanya emang di dalam yang VIP itu Ruang VIP. ya ada lemper gitu. Yes. Lemper putih, guys. Oh, lemper putih. Kenapa nggak ngomong langsung aja? Ada lemper. Lemper. Kata orang-orang juga banyak yang lihat juga. Kok lemper suaranya ketawa ya? Nah itu. Iya, maksudnya emang di segi akhirnya Tapi maksudnya gitu ayam, ya. Iya, benar. paling Berarti Jadi aku juga sering lihat ini siapa namanya, pas di toilet tuh kayak ada bayangan nengok. Bayangan. Tuh kan? Lu Tuh kan aku nggak kelihatan. Pelan-pelan. Iya. Kayak Ada ada yang bayangan kayak gitu nengok, hitam-hitam terus Dari toilet. banyak banget. Aku tuh kayak ngeliat bayangan yang orang-orang lari gitu. Oke, dari dalam toilet itu. Enggak. Yang bayangan Dari tadi. keluar. Oh, dari luar. Keluar toilet. Oh, iya. Terus ya apa namanya, teman kerja gitu, lihat di dapur ada cewek gitu sama anak-anak lari gitu doang sih, cuma itu doang. Beda lu ada nggak? Oke, kalau masalah pocong gue kemarin ada salah satu kejadian ya. Salah satu kejadian di sini kan lagi rame-ramenya pocong ya. Di salah satu blok sebelah di RW sebelah itu gue posisi lagi
habis nganter teman itu sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam. Terus jam 12 malam itu kan berarti pas posisi gue pulang itu gue lewatin kayak kebun-kebun gitu. Ya masih ada rumah sih, cuman ada 1-2 gitu. Itu ada kebun, terus di situ ada yang munculin diri sosok pocong gitu. Ya karena lagi pas itu lagi rame-ramenya, di situ lagi rame-ramenya ada pocong, terus gue kira itu orang rese kayak pocong. Jadi. Namanya pocong jadi itu kan pasti orang kan, bukan setan atau gimana, cuman dia punya kemampuan atau apalah. Karena gue mikir itu orang, gue seneng nih, bukannya gue takut tapi malah gue seneng, ini kalau bisa gue tangkep laporin mantep gitu kan. Terus gue akhirnya turun dari motor, gue ambil batu gede, gue ambil batu sekitar ukurannya segini ya, karena gue mikir di situ orang. Gue ngelemparnya nggak sampai ke bagian badan atau kepala, karena gue di situ masih mikir itu orang. Saat gue lempar ternyata tembus. Dan waktu itu juga gue langsung halusinasi kali lu. Enggak, lalu ntar gue ceritain deh. Setelah itu gue langsung otomatis gue lari kan, karena kalian tahu sendiri di entry itu yang paling penakut itu gue. Nah itu Otomatis kita lari. Gue lari langsung, gue lari itu motor sampai ketinggalan. Gue lupa. Gue putar balik lagi ambil motor. Untungnya si pocong itu nggak ada, dan gue ceritain pengalaman itu ke teman gue. Kebetulan itu kebun itu sebelahnya itu rumah teman gue. Terus dia ngomong kalau itu mah udah biasa, di situ emang suka ada, udah sering muncul. Berarti yang gue lihat di situ bukan pocong jadinya lagi viral itu, tapi pocong beneran yang gue lempar pakai batu. Terus lo lari gitu. emang penghuni situ kali ya. Iya emang penghuni situ. Ya otomatis gue lari sampai motor gue itu ketinggalan. Udah itu aja sih kalau gue. Hah? Enggak, emang si pocong itu tuh ya apa sih, lanjut aja. Enggak, kalau gue gini, gue selama hidup gue dari kecil sampai hari ini ya emang banyak pengalaman paranormal kayak gitu, yang horor-horor. Nah tapi ada satu yang cukup menurut gue paling horor dan nggak bakal gue lupain sih ini. Itu sampai keluarga gue juga ikut heboh. Jadi ceritanya waktu itu kan gue lagi tidur sendirian di depan televisi kayak gitu. Terus pas malamnya itu, lu tahu kayak direprepin, tahu kan? Ya, reprepin. Yang kayak setengah Ketindian. tidur. Ya, setengah tidur kayak gitu. Tapi menurut gue sih, itu sih nyata banget. Reprepan yang paling nyata yang pernah gue alamin waktu itu, karena pas gue lagi tidur tiba-tiba di samping gue itu kejatuhan pocong, guys. Hah? Baca bisa. Lu jangan keluar frame. Oke. Gue itu kejatuhan pocong pas lagi tidur, dan posisinya seperti ini. Jadi gue misalkan ini kepala gue sejajar dengan kepalanya si pocong itu. Nah pas gue buka mata, gue lihat dengan jelas wajah si pocong itu. Burik. Iya sih burik. Enggak seriusan loh. Enggak maksudnya. Iya enggak. Posisinya kayak apa? Posisinya lo tidurnya gimana? Tidurnya miring kayak gini terus dia jatuh depan lo gitu. Enggak, gue terlentang. Terlentangan. Nah, otomatis orang lagi tidur ada sesuatu jatuh, bangun dong. Ya dong. Bangun, pas gue tengok ke samping ternyata ada pocong dong. Nah waktu itu gue langsung kayak direpek. Pas si pocong jatuh itu gue belum direpepin. Ketindian. Belum ketindian. Gue masih sadar itu benar-benar ini nyata. Terus pas si pocongnya jatuh baru gue direpepin. Baru langsung set direpepin. Gue nggak bisa bilang apa-apa. Gue teriak-teriak nggak keluar suara. Dan itu terjadi hampir selama 15 menit. Dan lu tahu gue itu ya tubuh gue kayak ditindih beban yang berat banget, dan gue nggak bisa napas selama 15 menit. Bayangin lu. Yang nindih lu apa kan biasanya? Nggak tahu soalnya gue kalau gue ngira si pocongnya nindihin gue, si pocongnya masih ada di samping gue. Terus
ada beban lagi yang nindihin perut gua sampai gue nggak bisa Ngapain? nggak bisa nafas benar-benar nggak bisa nafas. Aku penasaran sama si itu loh, si pocongnya itu kayak gimana ya? Pocongnya yang gue lihat benar-benar itu matanya putih. Terus Nggak, lu pernah nonton film horor nggak sih yang kayak pocong gitu? Jeffrey, Maksudnya matanya Enggak. putih Dr. gimana? Jeffrey. Matanya itu putih, terus gimana ya ceritainnya? Kayak enggak, kalau pocong biasanya digambarin kan retak-retak wajahnya. Itu enggak. Oh ya. Itu kayak ada belatung-belatungnya gitu. Hah? Cuman Yakin bayang naik. Oke, berarti dia nggak Bayang naik. nggak ada. Oh, mukanya berarti maksudnya masih wajar gitu, cuman Mukanya kayak gimana? Rusak. Mukanya rusak, terus darah-darah gitu, tahu kan? Oh, oke. Darah-darah. Dan lu tahu pocongnya itu enggak bersih, guys. Ada kotoran-kotoran kayak tanahnya gitu loh. Oh, di kain Bersih. kafannya. Di kain kafannya enggak bersih. Itu cukup kotor. Coba gue cari Google kayak gini gak sih? Ya, Pocong. pocong Oke. asli ya. Lu cerita aja dulu kalau Oke. Oke. Nah, waktu itu gua nggak bisa nafas selama 15 menit, terusan gua baca doa dong. Baca doa dong, ayat kursi lah, apa segala macam selama 15 menit. Dan gua heran. Ih, kayak gini gak sih? Enggak sih, oke. Coba. Enggak sih. Ya hampir mirip kayak gitu, tapi ada belatung-belatunya gitu. Oke, dan gua doa dong ya waktu itu. Selama itu gua sampai saat ini pun gua masih heran, kok bisa gua selama 15 menit itu nggak nafas. Ayat Ini kursi, aja lu beneran gak nafas atau di perasaan lu aja Enggak. lu gak nafas? ya lu tahu direpin kan, kayak nyata kayak enggak. Iya. Tapi gua benar-benar nggak bisa nafas. Berat. Nggak bisa. Berat. Gua nggak ngerasa bernafas. Gua benar-benar tarik nafas. Gini, waktu gua inget lagi, waktu itu gua baca ayat kursi, Al-Fatihah dong, 3 kul. Oke, Ya ya dong. 3 kul. Lu kira-kira sendiri apakah itu cukup 1 menit? Nggak cukup. Gue juga nggak mikir itu bener full 15 menit, cuman perkiraan gue baca segala macam doa itu nggak butuh waktu yang sebentar. Dan selama itu gue baca doa, gue nggak nafas sama sekali. Nah, pas gue bangun, ada satu doa yang waktu itu gue langsung terbangun dan gue tidur lagi. Gue nggak kemudian bangun terus nggak tidur sampai pagi, nggak. Pas gue selesai direpin, gue tidur lagi. Tapi Oke. gila dong, pas gue bangun pagi-paginya, gue waktu itu masih sekolah kan, masih kelas 2. Oh, itu waktu repetin itu malam, berarti Malam. nggak pagi. Masih malam banget. Nah, pas bangun gue rutinitas seperti biasa dong. Nah, pas paginya gue anggap itu sebagai mimpi biasa kan, ya kan, gue anggap Oke. gue jalanin rutinitas, gue berangkat sekolah. Dan kejadian aneh pun terjadi saat gue di sekolah. Gue biasa kumpul-kumpul sama teman-teman di satu bangku, kumpul di situ ramai banget, lagi pada bercanda. Nah, anehnya gue itu di situ merasa sendirian. Padahal gue tahu di situ banyak orang dan gue itu kayak ada lingkaran di sekeliling gue, dan di situ gue sendirian. Oh, berarti lo kayak dilingkarin sesuatu, lo ngerasa sendiri gitu ya? Dan gue ngerasa kayak ada sesuatu yang mau masuk ke dalam diri gue. Oh, Mungkin masukan. ya, mungkin kalau Iya. nggak kuat ya mungkin gue kerasukan, ya gak sih? Iya, hampir ya. Cuman waktu itu kan masih sekolah, waktu masih nakal-nakalnya ya kan, ya jadi gue anggap biasa aja. Nah, kejadian aneh pun terjadi saat gue udah pulang ke rumah. Itu kejadian itu terjadi selama gue sekolah, waktu diajar, waktu di kantin, waktu gue pulang sekolah, waktu lagi jalan pulang sekolah itu terjadi. Gue ditanya orang, Ja, gitu, apa ya bahasa Indonesia, misalkan tanya orang, Za baru pulang loh gitu, gue nggak bisa jawab karena gue ngerasa saat itu gue jalan sendiri, desa gue ngerasa sepi. Pulang ke rumah pun gue ngerasa wajah keluarga gue kayak aneh gitu. Lu waktu diajar sama guru lo, Enggak, guru masuk sama ngajar, sekali. enggak, maksudnya lo lihat guru lo kan di situ. Lihat Lo lihat orang. cuman waktu itu
gue nggak ngerasa kehadiran mereka, gue cuma lihat, cuman gue nggak ngerasa ada di alam mereka, paham? Gue kayak nggak ada di alam lain loh, gue kayak nggak ngerasa ada di alam kayak ini loh, kayak jadi gue ada di sekolah duduk tuh, tapi teman-teman gue kayak aneh gitu. Ini nyata loh, sumpah. Oke. Sumpah, sampai gue diajak. Ya kalian mau percaya atau enggak? Ya. Ini jadinya nyata. Nah, pas waktu itu gue pulang ke rumah doang. Nah, salah. Gue pulang ke rumah, kejadian aneh itu masih terjadi. Gue cerita sama ibu gue. Padahal saat itu gue ngerasa ibu gue juga masih agak aneh gitu. Oke, anehnya gimana? Aneh, ya nggak seperti biasa kelakuan ibu gue itu kayak rada aneh, diem, bengong gitu dong. Tapi gue paksain cerita kayak gini apa yang gue rasain selama di sekolah, dan itu gue cerita udah 2 hari. Hah, maksudnya? Gue udah alamin itu 2 hari. Gue pertamanya nggak cerita, takut dianggap bohong kan. Oke. Ya, takut dianggap lebay. Oh, berarti hari pertama kejadian itu Gue biasa aja. Gue nggak mau cerita karena nggak mau dibilang lebay bener cuma mimpi biasa. Nah, tapi gue akhirnya nggak kuat dong kalau harus pendem ini selamanya, ya kan? Di hari kedua gue udah nggak kuat lagi, gue diganggu terus sampai malam. Gue nggak berani ke kamar mandi, nggak berani tidur sendiri. Pas waktu hari pertamanya itu, pas hari kedua gue cerita sama ibu gue bahwa apa yang gue rasain semuanya. Terus gue diajak ke Pak Ustadz, diajakin ke salah satu ustadz. Terus gue ditanya-tanya apa yang gue rasain. Nah, emang ada yang nempel di punggung gue dong. Pocong. Nggak tahu, gue nggak tahu. Tapi kata Pak Ustadz itu ada sosok yang emang nempel di punggung. Merinding gue sumpah. Sumpah. Entah ini si nanti berani balik enggak ya. Pocong pulang, si pocong kesini. Ya udah. Pas waktu ditanya itu, gue lagi didoain dong. Gue didoain, dibacain doa sama Pak Ustadz. Terus gue itu duduk, merasa berat banget kayak gini. Gue langsung bungkuk, sampai gue bungkuknya itu nggak biasa. Kalau berdiri tegak gini paling bungkuk seperti ini kan mungkin karena capek. Gue bungkuk sampai gini, berat banget punggung gue. Oke. Punggung gue berat banget guys. Waktu itu dikasih amalan lah buat ngilangin itu. Nah, setelah didoain akhirnya ternyata udah nggak ngikutin lagi. Nah, pengalaman ini gue nggak bisa lupa sampai sekarang, dan ketika gue inget pengalaman ini gue sama sekali nggak berani ke kamar mandi sendiri. Oh, setiap lo inget. Setiap gue inget karena ini nyata banget, dan yang menurut gue paling cuma mimpi, ternyata kata Pak Ustadz beneran ada yang ngikutin di punggung gue. Dan sampai sekarang pun gue kalau masih ingat masih merasa ada loh kehadiran. Ya mungkin aja si pocong itu ya kali ya. Nggak tahu sih kalau Ya soalnya sebelum kejadian itu tuh abis ngapain itu malamnya atau apanya iya, gitu. Lo inget gak? Kayaknya mungkin habis apa gitu. Nggak, sebenarnya kalau buat pribadi nggak ada. Kalau gue pribadi nggak ada. Setelah tanya ke orang pinter ya, itu ternyata pocong itu pocong kiriman yang salah sasaran. Sebenarnya bukan buat gue, sebenarnya buat mungkin kakak gue atau siapa yang punya masalah. Intinya keluarga lo gitu ya? Nggak tahu. Iya, tapi itu benar-benar nyasar ke gua. Nah, kata Pak Ustadz itu katanya kalau selain gua, orang-orang biasa nggak tahu apa istimewanya gua ya, tapi kata Pak Ustadz kalau selain gua udah kalah, udah kena kerasukan mungkin. Jadi yang gua rasain itu gelembung itu kata Pak Ustadz itu pelindung gua padahal pas saat itu lingkaran itu lingkaran yang mengelilingi gua ngerasa kayak gelembung. Tahu kan gelembung sabun ya, ada kayak di pom kayak gitu yang buih-buih. Nah, itu besar sekeliling gua, tapi nggak setubuh loh ya. Gelembungnya itu rada besar. Terus pas saat itu gua ngerasa malah gua risih dengan pelindung itu, tapi ternyata kata Pak Ustadz pelindung itu malah yang lindungin gua. Suka kayak gini apa sih? Kempes. Utuh sing kayak bak kayak gitu. Oh, kayak kenyal apa sih apa namanya? Kenyal.
Apa sih? Kesiaran yang sing getar kayak itu sih. Enggak, intinya ceritain aja langsung. Kayak gue potong-potong. Oke, ya intinya gelembung lah. Kan itu kayak mipil Kayak kerut. Makin Makin mengkerut, ngecil. makin mengkerut, makin Iya, mengecil. kayak ada yang mau masuk ke dalam lingkaran itu. Oh, berarti Dan setiap gua rasa banget. ada yang masuk sih gelembungnya ini kayak ada kontak gitulah Iya, gitu. dengan si makhluk itu ya. Nah, Oke. nah, saat itu gue yang bikin risih banget sih itu. Dan gue bengong. Gue itu bengong sepanjang hari. Nggak tahu zombie. Gue udah kayak zombie tahu. Bengong sepanjang hari. Gue nggak main HP. Gue nggak nonton TV. Makan gue nggak makan siangnya. Pas malam juga diajak makan gue rada males makan tapi bengong. Nah saat itu keluarga gue mulai rasa aneh dong. Sebenarnya apa yang terjadi sih kayak gitu. Gue ceritain, gue nangis lo ceritanya. Gue ceritanya sambil nangis karena gue bener-bener takut, gue bener-bener merasa terganggu sama si makhluk itu. Dan ternyata setelah usut setelah diselidiki, ditanya-tanya, ternyata pocong itu ya kiriman santet dari seseorang yang salah sasaran. Intinya lo nggak tahu Nggak maunya tahu. ke siapa, tapi intinya nyasarnya ke lo. Iya, gitu gue ya. nggak tahu mau ke siapa, tapi ternyata nyasar ke gua. Hmm, Ya seperti itu, dan gue nggak bisa lupain, Tapi lu kayak ngerasa masih apa gitu sampai sekarang gak sih? Tapi sekarang kalau gue cerita, kalau gue ingat masih ngerasa takut. Kayak merasa semacam takut ada yang semacam Karena lu pernah lihat wajahnya si itu Iya. kan lontong. lontong putih. kayak gue merasa trauma gitu loh. Jadi gue awalnya nih, misalkan gue lagi ke kamar mandi, terus marah gak takut, pas gue inget langsung gue lari ke depan. Itu juga sering banget tahu kalau misalnya di kamar mandi itu ingatnya apa ya? Yang kebayang itu kenapa harus lontong gitu terus. Apalagi kan nggak apa-apa. Udah. Kalau gue enggak sih, kalau ke kamar mandi ini kebenaran WC gue kan gini. Ini WC gue, terus WC gue itu ngadep pintu. Langsung ngadep pintu. Sama kayak di sini. Nah, itu gue selalu ngebayanginnya tuh ada yang BTW kita itu laki-laki kok WC aja takut. Iya. ya sebenarnya kalau kita juga ya kita manusiawi lah, ada cuma Tapi itu apa namanya, harusnya itu kita tuh nggak takut karena kita itu lebih tinggi derajatnya gitu. Ya, tapi cerita ini nggak bertujuan buat bikin kalian takut, karena gue juga sekarang sebenarnya udah nggak takut, cuman kalau masih inget doang itu rada trauma. Nggak takut tapi trauma. Kalau inget lo ngerasanya gimana? Makanya sampai sekarang masih ngerasain apa Rasa enggak? ada tah, iya ada. Masa ada. Tapi Kayaknya lu semenjak yang kayak kena itu kayak lebih sensitif nggak sih? iya lebih sensitif. Iya. Dia soalnya peka Jadi banget. lu cewek. Gila lu. Lagi merinding beneran lagi. Lagi merinding. Nggak, seriusan berarti lu kayak lebih sensitif sama hal-hal yang kayak gitu ya? Iya. Semenjak itu. Oh, semenjak itu. Ya, Tapi bukan berarti gue jadi indigo gitu. ya itu juga sih si BTW kita nggak bilang indigo gitu ya. Ini pede banget deh. Iya. Maksudnya Si Reza juga kita tahu juga si Reza kalau diajak ekspor tuh dia yang paling peka. Ya kan? enggak juga. Agak apaan lo yang Ini paling jadi cewek kalau misalkan mau yang peka-peka sama dia aja. Oke, siap. Oke, jadi cerita ini bukan buat bikin kalian takut, tapi cuma gue mau share pengalaman gue aja. Terus karena sebenarnya kita itu sebagai manusia ya nggak boleh takut. nggak perlu Kita takut hidup sama berdampingan, ya kan? Iya. Alam kita sama alam gaib itu berdampingan, dan selama kita nggak ganggu, mereka pun sebenarnya nggak ganggu kecuali emang kirim gitu, salah sasaran gitu. Oke. Jadi nggak perlu takut. Oke? Gak kok mereka ganggu kok. Yes. Mereka tuh emang ganggu karena mereka. Oke, ganggu. videonya sampai di sini dulu. Oke, videonya sampai di sini dulu. Itulah tadi cerita dari Algi, gue sama Reza di sini dari Agenda Team. Mungkin di next video kita akan upload lagi beberapa cerita-cerita horor yang menarik lagi.
nggak tahu menurut kalian menarik atau enggak, dan terserah kalian mau percaya cerita tadi, cerita Reza atau cerita gue, cerita Alki, terserah mau kalian percaya apa enggak. Yang penting jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, bisa. Oke. Kita dari IT Team. Bye. Bye.